Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Hidayatul Fajri SAP MPA selaku dosen mata kuliah Sosiologi Administrasi. Baiklah, Anda akan menjelaskan tentang kebijakan mudik yang dilarang oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Pendapat saya, kebijakan satu ini sebenarnya merugikan kita semua. Mengapa demikian? Karena kebijakan ini membuat masyarakat geram. Misalnya, di salah satu daerah di Indonesia, masyarakat menerobos jalur penyekatan mudik. Ini di mana mudik sangat diperlukan, bukan? Kita tahu bahwa COVID-19 masih berada di mana-mana. Seharusnya masyarakat bisa mempersiapkan alat protokol kesehatan seperti hand sanitizer dan masker. Namun, memang ada mudik, tapi namanya mudik virtual. Sudah hampir 2 tahun kita melaksanakan mudik virtual ini. Memang sudah sampai rasa rindu menggunakan gadget, tapi sangat tidak terasa. Mengapa demikian? Karena kalau sudah sampai di kampung, otomatis kita mesti bertemu dengan sanak famili secara langsung. Nah, pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 ini sangat terasa di salah satu di daerah Indonesia. Jalanan sepi saat pulang pasca lebaran hari ketiga. Yang bisa mudik hanya dari provinsi asalnya saja, nggak bisa dari provinsi lain. Misalnya pemudik Palembang ingin ke Jamgadang, tapi tidak bisa karena ada razia polisi di mana-mana. Betul kan? Ada keuntungnya mudik dilarang, ada pula kerugiannya. Mudik ini dilarang, keuntungannya adalah jalanan tidak jadi macet, lancar dan aman. Kerugiannya adalah masyarakat yang dari luar daerah tidak bisa datang ke tempat kita untuk sekadar pulang kampung. Pariwisata ini dibuka. Ini kebijakan yang sangat menguntungkan bagi para wisatawan dan jasa travel atau pariwisata. Mengapa? Walaupun mudik dilarang tapi tempat wisata tetap dibuka. Warga yang berjualan masih bisa bekerja walaupun penghasilan diterima tidak sebanding dengan biasanya. Tetapi dibalik dengan bukanya tempat wisata tidak sebanding dengan kita harapkan di salah satu daerah Indonesia, tempat wisatanya sangat ramai berkerumun tanpa menjaga jarak dan tidak memakai masker. Ini kalau terjadi di seluruh Indonesia, otomatis tempat wisatanya ditutup oleh pemerintah provinsi tersebut. Nah, pelaksanaan di tempat Anda di Sumatera Barat diadakan razia jalan dan masuk perbatasan Provinsi Sumatera Barat, salah satunya di daerah Pangkalan, perbatasan Provinsi Riau dengan Kabupaten 50 kota. Misalnya ke Riau dari Sumatera Barat saja tidak bisa karena ada razia perbatasan ini. Mengakibatkan masyarakat dari Riau yang berkunjung ke Jamgadang pun tidak bisa kalau disuruh putar balik ke tempat asal. Sebagian orang menilai pelaksanaan kebijakan ini kurang efektif, sangat tidak efektif, di mana masih ada juga bisa menerobos razia polisi dan melewati jalan tikus hingga melalui jalur sungai ini, mengakibatkan sebagian orang meninggal terkait dengan masalah dilarang mudik ini. Banyak masyarakat yang ingin mudik tetapi tidak dapat izin dari pemerintah. Mungkin ini cara pemerintah mengatasi COVID-19 dari klaster mudik, di mana setiap libur panjang atau mudik misalnya mudik lebaran atau libur panjang, maka bertambahlah jumlah positif saja, semakin lama semakin bertambah. Pemerintah berani mengambil kebijakan ini ada maksudnya. Ini demi keselamatan kita semuanya. Tetapi dilarang mudik malah yang masuk adalah para WNA di Bandara Soekarno-Hatta. Di salah satu berita di TV One menyampaikan bahwa 157 WNA masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan alasan kerjaan bukan pariwisata. Di samping itu, permasalahan di atas, masyarakat sangat kecewa ada apa dengan pemerintah yang menggampangkan masuk WNA ke Indonesia. Pemerintah sebenarnya mendukung yang dimana rakyat sendiri atau WNA ini masalah yang sangat serius.
Pemerintah sangat tidak tegas terhadap keselamatan masyarakat. Mengapa? Peraturan yang Anda buatnya tidak berlaku untuk seluruh masyarakat dunia, kok malah rakyat Indonesia dipersulit dengan peraturan yang Anda buat. Nah, kebijakan ini sangat efektif. Sebenarnya kebijakan ini sangat efektif, berarti melindungi masyarakat yang berada di kampung dan terhindar dari virus COVID-19 yang masih merajalela. Maka marilah kita dukung kebijakan ini demi keselamatan kita bersama. Dan semoga saja COVID-19 menjauh dari negara Republik Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.